Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mulyadi. Saya adalah salah satu pengajar di Yayasan Mulia Bulungan. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word ya. Jadi Microsoft Word itu adalah aplikasi atau software pengelola kata yang sangat populer dan banyak digunakan saat ini. Fungsi dari Microsoft Word sendiri tidak hanya sebatas untuk mengelola kata saja. Pengguna juga bisa mengandalkan Microsoft Word untuk menghitung, bahkan mengkoreksi kata-kata yang tidak tepat. Pada kali ini kita akan belajar tentang pengenalan Microsoft Word ya. Nanti kedepannya kita juga akan belajar tentang format dokumen ya, dan juga kita belajar tentang pengaturan page layout dan desain, dan juga insert table grafik dan gambar. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Word ya, Microsoft Word. Di sini ada di bagian tab menu ya, tab menu. Ada file, home, insert, design, layout, dan seterusnya. Ini adalah tab menu ya. Masing-masing dari tab menu ini memiliki properti atau ribbon ya. Contoh misal di bagian insert ya, ada beberapa properti ya. Ada table, ada picture, ada save, ada page break, blank page, ada footer, ada header, dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke bagian di menu layout ya. Di menu layout juga ya terdapat beberapa properti atau ribbon ya, atau fungsi. Contoh di sini ada margin, orientation, size, kolom ya, dan seterusnya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang menu home dulu ya. Karena menu home ini adalah menu yang sangat banyak tools di dalamnya yang akan kita gunakan. Di bagian menu home ini dia sudah terbagi-bagi ya. Ada bagian clipboard, ada bagian font, ada bagian paragraf, ada bagian style ya. Jadi fungsinya itu sudah dipetakan ya. Contoh di bagian clipboard. Di bagian clipboard ini ada cut, ada copy, ada paste. Nah, apa fungsi dari properti-properti ini? Contoh, misal ada kita menuliskan sebuah kalimat ya. Budi sedang pergi ke pasar membeli ikan. Budi sedang pergi ke pasar membeli ikan. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana kita mengcopy ya. Bagaimana kita mengcopy. Nah, kalau kita ingin mengcopy sebuah teks ya, apa itu copy? Copy itu adalah untuk duplikasi ya, atau mengcopy tulisan dari satu tempat. Contoh misal, Budi sedang pergi ke pasar membeli ikan. Kita copy ya. Kita blok saja, kemudian kita copy. Kita klik copy. Nah, ya, berarti kita sudah melakukan duplikasi. Nah, ketika kita ingin meletakkan kembali, kita bisa klik paste di sini ya. Nah, ya, paste, paste, paste. Nah, jadi kita melakukan duplikasi pada kalimat yang sudah kita blok. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada menu cut. Apa itu cut? Ya, sama seperti copy ya, hanya saja file yang di cut akan hilang. Ya. Berbeda dengan copy. Kalau copy di sini, kalau kita blok kemudian kita copy,
teks yang kita copy ini masih ada, ya, masih ada. Nah, kemudian ketika kita ingin meletakkannya, ya, ini tetap masih ada. Nah, lain halnya dengan cut ya. Lain halnya dengan cut. Kalau cut, ini adalah kalimat yang ingin kita cut. Jadi kita blok dulu, kita blok, kemudian kita cut. Nah, dia akan hilang, dia akan hilang. Nah, ketika kita ingin meletakkannya kembali, nah, ya, kita tinggal paste saja. Nah, selanjutnya di bagian font, ya, di bagian font ini terdiri juga dari beberapa fungsi, ya. Ini adalah untuk mengatur format huruf yang digunakan, ya. Contoh, misal di sini. Budi sedang pergi ke pasar membeli ikan. Nah, di sini ada font ya. Font ini adalah jenis font yang ingin kita gunakan. Di sini ada banyak ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih yang mana mau digunakan. Ada banyak di sini. Di sini juga berapa size-nya ya, berapa ukurannya di sini ya, yang ingin kita masukkan. Kemudian di bawah sini ada B, ini artinya bold ya. Jadi tulisannya akan tebal. Kalau kita klik, nah dia tebal ya. Dia berubah menjadi tebal. Oke. Kemudian di sini ada italic. Ini italic ini adalah untuk memiringkan. Ya, kalau kita lihat ya, tulisannya miring ya. Kemudian di sini ada underline ya. Underline ini adalah untuk garis bawah. Nah, lihat ya. Nah, ini untuk memberikan garis bawah. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian paragraf ya. Di bagian paragraf ini ada beberapa fungsi ya. Contoh di bagian align ya. Nah, align ini ya, kita mau membuat tulisannya ini rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Contoh, ini adalah rata kiri ya. Kalau ini rata tengah, rata kanan ya. Ini rata kiri kanan. Nah, ya. Ini rata tengah, rata kiri, rata kanan ya. Oke. Nah, kemudian ada juga disebut dengan line spacing. Apa ini line spacing? Nah, ini akan, kalau misalkan kita copy dulu ya. Saya copy, kemudian saya paste ya. Saya paste. Nah, oke. Oke. Misal, line spacing ini. Setiap kalimat ini, ya, setiap baris ini, dia memiliki jarak ya. Di atas bawahnya itu memiliki jarak, memiliki spasi. Nah, kita bisa mengatur berapa besaran spasi yang ingin kita gunakan. Contoh ya, di sini sudah ada terdapat ukuran yang umum digunakan ya. Nah, atau bahkan kita bisa remove ya. Di sini ada menambah spasi ya. Ini remove spasi setelah paragraf. Ya. Nanti kawan-kawan bisa praktek sendiri nanti ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan shading. Nah, shading itu untuk memberikan shading pada sebuah teks ya, atau kalimat atau tulisan. Nah, contoh, misal saya ingin memberikan shading ya, shading ya. Oke. Nah, kemudian ada juga disebut dengan border. Nah, border ini adalah garis ya. Ya, icon ini biasanya paling efektif pada saat mengatur tabel. Ya. Jadi kalau kita membuat sebuah tabel, kita bisa menggunakan icon ini ya. Coba lihat.
sini ada banyak pilihannya, ada bottom border, top border, left border ya. Nanti ini akan lebih efektif pada saat kita membuat sebuah table ya, fungsi dari border ini. Oke, kemudian di selanjutnya ada bullet and numbering ya. Bullet and numbering ya. Membuat opsi bullet atau opsi numbering ya. Misal kalau kita ini bisa kita blok ya. Ini kita blok ya. Kemudian kita klik, nah, seperti ini ya, atau kita klik yang ini